Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Angelin Shen Kurniawan dengan NIM 082011733013 dari program studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan citra biomedis dengan judul Deteksi Telur menggunakan YOLO versi 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit apa itu YOLO, kemudian langsung masuk ke pembahasan soal nomor 1, pembahasan soal nomor 2, dan terakhir adalah pembahasan soal nomor 3. Oke, sebelum kita menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester pemrosesan citra biomedis, kita akan perkenalan terlebih dahulu sebenarnya apa sih YOLO itu dan apa YOLO versi 8. YOLO atau You Only Look Once merupakan sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi benda atau objek secara real time atau secara langsung. Nah, hingga saat ini terdapat 8 versi, dengan versi 8 adalah versi yang terbaru dari YOLO itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan menggunakan YOLO versi 8 dalam menjawab berbagai soal pada kesempatan kali ini. Nah, kenapa sih saya menggunakan YOLO versi 8? Karena yang pertama adalah YOLO versi 8 memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah YOLO versi 8 memiliki fitur-fitur yang dapat mempermudah developer seperti bounding boxes dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah YOLO versi 8 mudah digunakan dan karena itu YOLO juga bersifat real time sehingga ini akan mudah digunakan atau sangat applicable di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendeteksi sebuah benda. Nah, kemudian kita akan masuk ke arsitektur atau arsitektur dari YOLO itu sendiri. Di sini ada beberapa bagian ya, ada dua bagian. Yang pertama adalah backbone dan juga yang kedua adalah head. Nah, backbone itu sendiri ya merupakan hasil modifikasi dari arsitektur CSP Darknet 53 yang artinya pada backbone ini terdiri dari 53 convolutional layer. Nah, sedangkan yang head ini terdiri dari berbagai convolutional layer yang diikuti oleh serangkaian dari fully connected layer. Nah, di sini juga ada beberapa pemanfaatan YOLO. Yang pertama adalah klasifikasi. Jadi, YOLO dapat mengklasifikasi objek yang diberikan, kira-kira objek ini termasuk label atau kelas apa. Kemudian yang kedua adalah object detection. YOLO akan diberikan sebuah citra yang terdiri dari beberapa objek, dan YOLO akan mendeteksi nih objek-objek apa saja yang terdapat pada citra tersebut. Dan yang terakhir adalah segmentasi. Hal ini hampir sama sebenarnya dengan object detection, namun bedanya adalah segmentasi ini dapat secara akurat gitu ya memberikan garis tepi pada objek-objek tertentu, tidak berupa bounding boxes seperti pada object detection. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke soal nomor 1. Bagaimana pengaruh warna dan bentuk terhadap YOLO pada gambar telur satu persatu? Jadi kami diminta untuk memotret citra telur ayam Holland, ayam telur kampung, telur ayam kampung dan juga telur ayam Arab. Di mana masing-masing jenis telur ini kita ambil 20 foto sehingga menghasilkan satu dataset itu terdiri dari 60 foto. Nah, kemudian kita akan menggunakan bantuan dari RoboFlow untuk melakukan anotasi. Jadi setelah foto-foto itu kita ambil, kita berikan bounding boxes seperti yang bisa dilihat di layar ini, ada seperti warna ungu, kemudian ada warna pink, ada warna hijau, untuk melabeli kira-kira telur-telur ini termasuk kategori apa. Seperti ini misal telur ayam Holland, kemudian ini adalah telur ayam Arab, dan ini adalah telur ayam kampung. Nah, setelah kita labeli dengan bounding boxes ini, kita lakukan pre-processing dan juga augmentasi, di mana kita lakukan pre-processing berupa resize untuk menyesuaikan ukuran agar lebih mudah dilakukan pemrosesan oleh YOLO itu sendiri. Kemudian kita juga lakukan augmentasi untuk menambah jumlah data. Karena jumlah data yang kita miliki itu hanya sedikit, yaitu 60, sehingga kita lakukan augmentasi dengan metode flip dan juga rotate 90 supaya dapat menambah jumlah data, sehingga jumlah data yang akhir yang kita dapatkan yaitu 144 dengan pembagian 70% data test dan 20% data validation, dan yang 10%-nya adalah data test. Nah, kemudian dataset yang telah kita lakukan pembuatan itu kita ekspor dan kita simpan API-nya dan kita hubungkan pada Google Colab. Di mana pada Google Colab kita akan melakukan deteksi objek menggunakan YOLO versi 8 itu sendiri. Nah, di sini terlihat dari hasil dari Google Colab-nya ya.
terlihat bahwa mean average precision-nya itu sudah bernilai cukup tinggi, yaitu 99,5% untuk kelas Arab, begitu juga untuk kelas-kelas lainnya dengan MAP 50 to 95-nya sudah cukup besar di atas 97,9%. Bahkan ada yang mencapai 99,5%. Nah, jika kita lihat pada data tesnya dan kita coba masukkan untuk pada YOLO untuk mendeteksinya, ternyata yang pertama, pada citra yang pertama, YOLO berhasil mendeteksi bahwa ini adalah ayam horan dengan confidence level sebesar 97%. Nah, hal ini uh, terlihat bahwa ternyata YOLO sudah berhasil mendeteksi ini dengan baik. Nah, kemudian pada citra yang kedua, ternyata masih terdapat kebingungan antara YOLO dalam menentukan apakah ini adalah telur Arab maupun telur ayam kampung, karena ada dua warna di sini ya, warna merah dengan confidence level 68% dan warna orange dengan confidence level 52%. Berhubung yang paling tinggi, yang lebih tinggi adalah Arab, yaitu 68%, maka ini adalah termasuk telur ayam Arab. Dan ini benar, ini merupakan citra dari ayam Arab, sehingga kali ini YOLO juga berhasil mendeteksi meskipun terdapat kebingungan. Dan yang terakhir adalah citra ayam kampung dengan confidence level sebesar 81%. Dan ini sudah cukup tinggi ya, jadi kita tidak perlu membahas lebih lanjut mengenai hal yang citra yang ketiga. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi bagaimana YOLO bisa menentukan confidence level itu dan kenapa kok terdapat kebingungan tadi pada citra yang kedua gitu ya. Nah, yang pertama adalah pengaruh warna. Jadi YOLO itu sangat terpengaruh oleh warna objek. Karena namanya aja you only look once, berarti apa yang dilihat yaitu salah satunya adalah warna gitu ya. Objek dengan kontras warna yang berbeda dengan background akan lebih mudah terdeteksi oleh YOLO. Sedangkan jika warna objek hampir sama dengan background, maka akan lebih susah untuk terdeteksi. Nah, jika kita melihat pada gambar sebelumnya, ternyata warna telur itu kan sedikit coklat dan cenderung putih ya, cenderung putih gitu. Sedangkan backgroundnya adalah berwarna gelap yaitu biru dongker. Nah, perbedaan yang sangat signifikan ini menyebabkan YOLO lebih mudah untuk mendeteksi, oh ternyata ada telur nih di sini. Dan dari situ YOLO bisa memberikan confidence levelnya sebesar ya untuk Horan 97%, Arab 68%, dan juga kampung sebesar 81%. Jadi warna itu sangat berpengaruh pada pendeteksian YOLO. Makanya itulah juga kenapa terdapat perbedaan atau kebingungan antara YOLO dalam menentukan apakah ini telur Arab atau telur kampung. Karena bisa teman-teman lihat di sini, ternyata hampir sama ya. Kalau sekilas kita lihat warna Arab dari kampung tuh hampir sama gitu. Namun ternyata kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, jika kita lihat dari fitur-fitur citra itu sendiri, mungkin YOLO menemukan bahwa terdapat perbedaan dari channel RGB atau lain sebagainya yang nanti kita akan bahas di soal nomor 3, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengaruh bentuk. YOLO juga menentukan objek dari bentuk objek. Namanya juga you only look once. Salah satu yang terlihat juga adalah bentuk. Di mana bentuk-bentuk objek yang cenderung mudah seperti lingkaran, oval, bulat, kotak, persegi, itu akan lebih mudah dideteksi oleh YOLO dibandingkan objek-objek yang bentuknya abstrak seperti manusia, sepeda, dan lain sebagainya. Nah, karena bentuk telur itu hampir sama ya, yaitu ya antara oval atau bulat, maka YOLO akan sangat mudah dalam mendeteksi ini. Gitu. Dan yang terakhir adalah pengaruh jarak. Hal ini karena kita juga diminta untuk memvariasikan jarak dalam pengambilan data, dan ternyata jarak itu sangat berpengaruh pada akurasi dari performance YOLO itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin dekat kita mengambil, semakin dekat jaraknya kita mengambil foto sebuah objek, maka pixel yang tertangkap tentang objek itu sendiri akan jauh lebih banyak gitu dibandingkan ketika kita mengambil dari jarak jauh, karena hanya sedikit dan pixel yang menggambarkan objek itu tertangkap lebih sedikit dibandingkan yang jarak dekat, sehingga semakin dekat jarak objek maka akan semakin mudah bagi YOLO untuk mendeteksi sebuah objek. Nah, kemudian ada yang kedua, bagaimana pengaruh warna dan bentuk telur pada kemampuan YOLO dalam deteksi telur, namun fotonya dijadikan satu. Jadi dalam satu foto itu kita dilakukan pengambilan foto dari 3 objek, 3 kelas telur ya, telur ayam horan, ayam kampung, dan juga ayam Arab. Diambil dengan berbagai angle dan juga berbagai jarak,
dan kita lakukan hal-hal yang sama seperti soal nomor satu. Jadi kita masukkan ke RoboFlow, kemudian kita pre-process berupa resizing terlebih dahulu, kemudian kita juga lakukan augmentation data supaya datanya lebih banyak, karena kita hanya mengambil sebanyak 30 foto, jadi kita resize, maksud saya kita augmentation sehingga jumlahnya lebih banyak, dan yang terakhir kita lakukan labeling. Kemudian datasetnya kita ekspor, kita bagi 70% data train, 20% data validation, dan yang 10%-nya adalah data test. Lalu kita ekspor berupa API dan kita hubungkan pada Google Colab. Dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari nomor 2 gitu ya, dimana nilai mean average precision-nya juga sudah cukup baik, dimana nilai itu 99,5% untuk semua jenis telur gitu. Artinya YOLO ini sudah berhasil mendeteksi telur atau mengklasifikasikan jenis telur dengan berbeda gitu, dengan baik gitu. Nah, kita lihat pada contoh citra yang pertama. Di sini ada 3, maka terdeteksi 3 objek ya, ada 3 telur di sini. Yang pertama adalah Horen dengan confidence level 79%, kemudian ada Arab dengan confidence level 56%, dan ada Kampung dengan confidence level 67%. Ini terlihat perbedaan warna yang sangat signifikan antara ketiganya, jadi YOLO saya rasa tidak ada kesusahan dalam menentukan atau dalam mendeteksi objek gitu ya. Begitu juga pada citra yang kedua, tidak terdapat kesusahan bagi YOLO untuk membedakan masing-masing objek, namun pada ketiga, terlihat ada 2 objek yang harusnya berbeda tapi dideteksi sama, yaitu telur ayam Arab dideteksi menjadi ayam kampung dengan confidence level 65%. Ini harusnya ayam Arab ya, yang ini kampung 99%. Nah, sebenarnya ini terlihat bahwa YOLO ini sedikit kebingungan gitu ya. Dan sebenarnya sudah hampir bisa untuk memprediksi bahwa ini sebenarnya bukan kampung, terlihat dari confidence levelnya yang tidak cukup tinggi dan hanya 65% gitu. Jadi ini terlihat karena jika kita bandingkan dengan 2 foto sebelumnya, ini terlihat perbedaan yang sangat signifikan gitu antara warna kampung dan Arab. Namun pada gambar yang ketiga, dikarenakan efek lighting yang berbeda ya, karena angle-nya juga berbeda, maka lighting yang terlihat itu juga berbeda. Nah, maka terlihat bahwa ayam Arab dan ayam kampung ini warnanya sekilas hampir sama. Hal inilah yang mengakibatkan kebingungan dari YOLO itu sendiri dan menganggap bahwa telur ayam Arab ini adalah sebuah telur ayam kampung dengan confidence level 65%. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan warna, pengaruh warna dan pengaruh bentuk itu sangat berpengaruh pada YOLO. Karena terdapat citra yang hampir sama warnanya seperti ini, maka YOLO ternyata salah dalam mendeteksi, sehingga warna ini sangat berpengaruh terhadap pendeteksian YOLO seperti itu. Dan bentuk juga, karena bentuknya di sini relatif hampir sama ya, yaitu lonjong oval seperti itu, tidak ada perbedaan yang signifikan, mungkin beda ukuran saja, maka YOLO juga tidak ada pembeda yang lebih bisa diandalkan seperti itu. Jadi YOLO mendeteksi telur ayam Arab salah sebagai telur ayam kampung. Seperti itu. Dan kita masuk ke pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir, yaitu analisis RGB atau red, green, blue pada citra telur satu persatu sesuai dengan citra yang pertama pada soal pertama. Jadi kita akan menganalisis RGB dari citra masing-masing, yaitu telur ayam Horen, Arab, dan juga kampung. Nah, di sini yang pertama ya, telur ayam Horen di sini terlihat bahwa rata-rata dari warna channel merahnya itu 99%, dan yang warna hijau adalah 64%, 64,51, kemudian yang blue atau biru bernilai 38. Dengan ya ini kalau untuk kita lihat ya, kalau dari merahnya itu yang paling kecil itu ada di 85 ya, 85,86, dengan paling tinggi itu sebesar 115. Jadi 85 sampai 115. Yang green-nya itu paling kecil adalah 54. Di sini 54 dengan paling tinggi bernilai 77. Sedangkan yang warna biru ini kurang lebih hampir sama ya, 40, 30 gitu ya. Yang paling kecil ada di 31 di sini, 31. Dengan yang paling tinggi bernilai
42. Kemudian begitu juga kita lakukan hal yang sama dengan citra telur Arab, di mana kita cek warna merah, channel warna merahnya yaitu 90. Kemudian channel warna hijaunya adalah 84, dan channel warna birunya adalah 72, dengan yang paling untuk channel merah yang paling kecil itu bernilai 75 dengan nilai maksimalnya adalah 120. Sedangkan untuk warna hijau itu paling kecilnya adalah 80, 70 dengan paling besar ada 112, dan yang terakhir yang warna biru itu paling kecilnya ada di angka 61 ya teman-teman. 61 dengan nilai paling tingginya ada di 94. Nah, kemudian kita juga cek pada citra telur kampung gitu ya. Di mana nilai rata-rata dari channel warna merahnya itu adalah 89,7. Untuk warna hijaunya 85,335, dan untuk warna birunya adalah di sekitar 79. Di mana nilai paling kecil untuk channel warna merahnya itu ada di angka 75 dengan maksimalnya adalah 109. Untuk channel hijaunya itu paling kecil ada di 71 dengan maksimal di 103, dan untuk channel biru itu paling kecil ada di angka 65 dengan maksimal channelnya adalah 95. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa nilai RGB ini berkisar antara 0 hingga 255, yang menandakan itu semakin kecil nilainya maka akan semakin gelap warnanya, sedangkan untuk semakin terang itu maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, di sini terlihat bahwa pada citra telur horon warna merahnya itu paling tinggi. Artinya warna pada telur horon itu warna merah, channel warna merahnya itu sifatnya tuh lebih terang gitu dibandingkan teman-teman dibandingkan citra dari telur Arab maupun telur kampung. Makanya terlihat kalau kita lihat pada citra ayam horon gitu ya, itu sangat berbeda dibandingkan yang ayam Arab dan kampung gitu ya, sangat berbeda sendiri karena memang warna merahnya tuh paling terang gitu. Nah, namun yang membeda pada channel hijaunya itu dia nilainya paling kecil. Makanya yaitu artinya nilai hijaunya pada telur ayam horon itu tuh lebih gelap dibandingkan warna hijau pada ayam Arab dan kampung. Makanya menghasilkan perpaduan warna antara merah dan hijau, merah terang gitu ya dengan hijau gelap, itu akan menghasilkan sebuah warna coklat seperti ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah warna biru. Di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya, antara birunya horon itu juga lebih rendah, artinya lebih gelap gitu. Maka warna coklatnya, makanya dihasilkan warna coklat telur ayam horon yang lebih coklat dibandingkan ayam Arab dan kampung. Sedangkan untuk ayam kampung dan Arab itu warnanya di sekitar 72 hingga dan 79%, 72 dan 79. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa di sini nilai channel warna biru ini juga tidak hanya terpengaruhi oleh warna warna telur, melainkan terpengaruhi oleh warna background. Hal ini dikarenakan warna background yang kita gunakan di sini adalah warna biru, maka ini akan terdeteksi oleh analisis RGB-nya. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis RGB, kita tidak menggunakan citra yang sama seperti ini, tapi kita lakukan cropping satu persatu secara manual. Kita lakukan pre-processing terlebih dahulu ya, melakukan cropping sesuai dengan bounding boxes seperti ini supaya warna birunya itu kita minimalisir dan kita jadikan variabel kontrol supaya kita bisa mendeteksi analisis dari channel RGB masing-masing telur itu sendiri. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari jawaban saya. Mungkin kita akan lanjut ke melihat untuk codingan dari masing-masing soal gitu ya. Nah, kita menggunakan Google Colab di sini, di mana Google Colab ini lebih mudah dalam pengaplikasian atau penggunaan RoboFlow atau TensorFlow seperti itu. Nah, di sini yang pertama adalah kita perlu menginstal terlebih dahulu YOLO versi 8 yang dikeluarkan oleh Ultralytics. Makanya kita perlu install terlebih dahulu.
Dan ternyata sudah terinstall, maka sudah terlihat muncul seperti ini. Kemudian kita panggil Ultralytics, kita import YOLO-nya dan lain sebagainya, sebagaimana kita mengimport sebuah library gitu ya. Kemudian di sini kita memasukkan API. Nah, API itu apa sih? Nah, API ini berfungsi untuk memasukkan dataset yang telah kita gunakan melalui RoboFlow ini tanpa perlu kita download satu persatu. Jadi, karena tadi di RoboFlow sudah kita annotate atau kita labeling, maka kita langsung masukkan saja hasil annotate atau hasil labeling kita pada Google Colab tanpa perlu kita download citranya satu persatu, kita download labelingnya satu persatu, lalu kita mencocokkan seperti itu. Jadi ini akan mempermudah dan mempersingkat proses dari deteksi objek seperti itu. Nah, ini sudah di-download datasetnya. Nah, barulah kita lakukan custom training. Di sini kita lakukan custom training dengan epoch sebanyak 7. Kita coba epoch 7 terlebih dahulu. Dan ternyata untuk epoch 7 tuh menghasilkan hasil yang maksimal gitu di sini ya. 99,5% seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di awal. Dan ini berhasil, ini mengindikasikan bahwa YOLO berhasil mendeteksi atau mengklasifikasikan citra telur hanya dengan epoch 7 seperti itu. Nah, kemudian kita juga lakukan deteksi confusion matrix atau penglihatan apakah objek ini benar-benar dideteksi, dan untuk melihat akurasi dari sebuah model gitu ya, dari YOLO-nya sendiri. Di mana di sini terdapat dua sumbu ya, sumbu true dan juga sumbu true, itu artinya label yang benar-benar label dan yang benar-benar kelasnya gitu ya. Yang predicted adalah yang diprediksi oleh YOLO itu sendiri. Jadi di sini terlihat bahwa Arab ini ternyata ada yang diprediksi sebagai telur ayam kampung oleh YOLO itu sendiri. Sedangkan untuk Horan dan juga kampung itu terlihat semuanya sudah benar 100%. Nah, hal ini terjadi karena memang uh, apa ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa telur ayam Arab dan ayam kampung itu memiliki warna yang hampir sama, sehingga terdapat kebingungan antara YOLO-nya. Dan sedangkan ini background ternyata terdeteksi sebagai Arab gitu ya, padahal harusnya terdeteksi background. Tapi karena ini yang adalah background, jadi kita tidak menghiraukan hal itu seperti itu. Nah, ini adalah hasil contoh dari deteksinya menggunakan data validation ya, validation. Terlihat nih, kampung berhasil satu, horannya satu. Nih, kampungnya benar, kampung. Kemudian ada Arab, Arab. Yang sedikit gelap itu Arab ya, yang warnanya agak terang itu kampung. Jadi ini sudah benar, udah benar semua untuk data validation-nya. Nah, ini seperti yang tadi sudah. Ini adalah hasil akhirnya yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, begitu juga untuk kita lakukan pada soal nomor 2. Hal yang sama kita lakukan ya. Yang pertama kita install terlebih dahulu Ultralytics-nya, kita panggil YOLO-nya, kemudian kita coba custom training, dan kali ini saya coba naikkan epoch-nya 10. Untuk epoch 10 hasilnya juga sudah maksimal ya, di 99,5% semua. Ini juga 99 dengan paling kecil 97,9%, yang artinya ini sudah cukup baik dan tidak perlu meningkatkan nilai epoch itu sendiri. Nah, ini juga adalah untuk confusion matrix-nya untuk masing-masing kelas telur ya, Arab, Horn, dan kampung ternyata juga sudah diprediksi benar semua, satu semua. Sedangkan untuk yang background-nya yang masih salah gitu. Tapi ini bukan sebuah hal yang berarti ya, karena background itu kita tidak gunakan dan kita tidak masukkan ke kelas gitu. Jadi kita hanya melihat bagian yang ini saja. Ini juga contoh dari data validation-nya, mereka berhasil diprediksi dengan baik, nih kayak Horan 1, 100%, kemudian 100%, Arabnya 70%, dan lain sebagainya. Ini juga dilakukan evaluation matrix ya untuk masing-masing untuk data validation. Ini adalah contoh yang tadi sudah saya masukkan di PPT, seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal nomor 3, di mana ini cukup berbeda dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan Google Drive, di mana kita akan mengimpor dataset yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita perlu pre-proses terlebih dahulu dengan mengcrop seperti itu. Ini coba saya tunjukkan terkait hasilnya atau terkait citranya seperti itu.
Ini ada Arab crop, crop, hand crop, dan kamu crop. Jadi kita kita lihat yang Arab crop ya. Itu citra yang telah di crop itu menjadi lebih besar seperti ini. Dan yang kita gunakan untuk analisis RGB itu seperti ini, supaya warna-warna yang biru ini tidak terlalu berperan atau mempengaruhi hasil dari analisis channel RGB dan tidak menghasilkan sebuah outlier seperti itu. Nah, begitu juga untuk data-data telur yang lainnya. Sedangkan kalau misalnya kita tidak lakukan cropping ya, itu maka terlihatnya seperti. Nah, ini terlihat banyak sekali warna birunya dibandingkan warna objeknya, sehingga takutnya nanti akan mempengaruhi hasil RGB. Oleh karena itu, kita perlu lakukan namanya cropping. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi hasil YOLO-nya? Tidak, karena pada nomor 3 ini kita hanya menganalisis RGB-nya, bukan menganalisis kemampuan YOLO untuk memprediksi. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa jarak atau jarak pengambilan objek ya itu hanya mempengaruhi nilai dari akurasi atau performance dari YOLO dalam mendeteksi sebuah objek, bukan dari RGB-nya. Dan kalau RGB-nya itu sendiri hanya terpengaruh dari warna dari citra yang diberikan. Nah, kalau kita memberikan citra dengan warna biru yang banyak seperti ini, maka ini akan mempengaruhi hasil RGB dan itu tidak valid. Sehingga kita perlu melakukan pre-proses, yaitu berupa cropping, agar warna biru yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak dan tidak mempengaruhi hasil dari analisis RGB. Nah, ini sudah kita masukkan ke drive ya. Kemudian kita bikin sebuah fungsi di mana kita akan memvisualisasi RGB karena kita ingin menampilkan histogramnya juga, dan juga kita ingin menampilkan nilai mean atau rata-rata dari masing-masing channel. Ini kita menggunakan looping karena ada beberapa file dalam satu folder seperti itu, dan nanti akan disimpan dalam bentuk data frame. Nah, ini coba saya list. Ternyata kita hanya menggunakan yang Arab crop, burn crop, dan kampung crop. Nah, ini yang pertama adalah burn crop. Kita lakukan kita beri path-nya, kemudian kita masukkan ke fungsi visualize underscore RGB. Dan di sini terlihat bahwa ini adalah histogram dari citra pertama, kemudian citra kedua, citra ketiga, dan citra keempat, dan seterusnya. Di sini terlihat terdapat hasil yang kurang lebih menunjukkan pola yang sama, di mana citra warna biru ini, maksud saya channel warna biru ini berkisar pixel value-nya di bawah 50 ya, yang paling tinggi di sini sekitar 25, ya sekitar segituan, yang artinya ini warnanya sudah cukup gelap gitu. Kemudian disusul dengan peak-nya, ada yang di sini, ada yang di sini juga, ada 2 peak di sini, yang warna hijau dan juga warna merahnya juga ada 2 peak di sini. Nah, begitu juga hampir semua citra nomor 1 telur ayam horen ya, hampir sama gitu. Makanya artinya menunjukkan bahwa warna yang paling gelap dari sebuah citra itu adalah warna biru, tentu saja karena memang background-nya itu tadi biru dan agak jauh gitu dari cahaya, makanya menjadi gelap. Kemudian warna hijau ini juga berpengaruh dalam pewarnaan ayam horen. Jadi warna hijau yang gelap ini akan memberikan aksen coklat itu tadi yang sangat menjadi ciri khas dari ayam horen. Barulah warna merah yang sedikit terang akan melengkapi itu semua. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang telur ayam Arab, nah ini sebenarnya sama urutannya, yaitu warna biru, hijau, kemudian disusul warna merah gitu ya. Namun yang menjadi terlihat perbedaan yang sangat signifikan tuh warna hijau dan warna merahnya tidak terlalu jauh seperti warna pada telur ayam Arab, horen maksud saya seperti ini. Ini ada perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Namun yang pada ayam Arab itu hampir overlapping seperti itu. Dan ini hampir di sebelah kanan, yang artinya baik channel hijau maupun channel merah itu sama-sama terang. Makanya kenapa terlihat bahwa pada telur ayam Arab itu warnanya lebih putih, warnanya lebih pucat dibandingkan warna telur ayam horen. Karena memang pada masing-masing channel baik warna hijau, merah, dan birunya itu cenderung ke arah kanan, di mana itu artinya semakin terang cahayanya seperti itu. Ini untuk kurang lebih sama semua polanya untuk sebuah folder gitu ya. Dan ini hasilnya yang sudah ditunjukkan di PPT. Dan yang terakhir ini juga sama untuk ayam kampung. Polanya hampir sama. Biru terlebih dahulu yang cenderung lebih gelap ya.
kemudian diikuti warna hijau dan warna merah yang tidak berjauhan. Bahkan di sini ada sedikit overlapping gitu ya. Dan overlappingnya tuh lebih dekat gitu antara kampung dan juga antara telur ayam kampung. Makanya hasilnya dari citra ayam kampung dibandingkan ayam Arab itu ayam kampung lebih terang karena memang mereka lebih beroverlap dan overlapnya itu di arah sebelah kanan sumbu gitu. Maka hasilnya itu artinya menjadi semakin terang seperti itu. Makanya ketika kita bandingkan ketiganya, jika kita bandingkan ketiganya melalui seperti ini, nah, terlihat bahwa ayam kampung itu lebih terang dibandingkan ayam Arab dan ayam Holland itu lebih gelap dibandingkan keduanya. Dan kemudian berikutnya kita lakukan juga analisis dari masing-masing nilai min channel masing-masing red, green, dan blue dan kita rata-rata semuanya. Dan didapatkan nilai seperti yang sudah saya sebutkan nilai rata-ratanya baik rata-rata dan juga rentang dari paling kecil hingga paling rendah. Ya, sekian untuk jawaban saya mengenai ujian akhir semester dari pemrosesan citra biomedis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman bisa chat kolom komentar dan nanti saya akan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.